Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denta Permana, saya kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Ngamprah. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah laporan pembelajaran berbasis proyek yang berjudul Coklat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hikmah dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dengan lancar. Juga berterima kasih kepada orang tua yang telah memberi dukungan, doa, dan bantuan lainnya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan laporan dengan baik. Tak lupa juga kepada guru pembimbing yaitu Bapak Fajar Setia Pratama yang telah memberi motivasi dan pengarahan dalam menyusun laporan dengan baik dan benar. Dan juga berterima kasih kepada guru-guru mata pelajaran yang telah memberi materi dengan baik. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, saat ini tidak baik untuk belajar tetap muka langsung. Karena saat ini COVID-19 telah menyerang Indonesia, terutama dalam pendidikan Indonesia, yang menjadi ada perubahan, yaitu sistem belajar di rumah, atau BDR. Atau juga dinamakan dengan daring, dalam jaringan. Selain untuk memutus penyebaran COVID-19, BDR ini diharapkan mampu menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan kemandirian dalam belajar. Salah satunya PJBL. PJBL merupakan pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media untuk sebagai hasil belajar, di mana para siswa ditekankan untuk berkreatif menghasilkan produk baru. Dalam PJBL SMA Negeri 1 Ngamprah ini mengkolaborasikan antara 15 mata pelajaran sekolah untuk rumpun IPS, yang dimana ketentuan ini menjadi syarat kelulusan dengan tema Ngamprah Culinary Food. Dalam rumusan masalah terdapat pertanyaan seperti bagaimana keefektifan PJBL di SMA Negeri 1 Ngamprah ini, dalam tujuan untuk mengetahui keefektifan PJBL di SMA Negeri 1 Ngamprah ini dalam manfaat bagi penulis menambah wawasan pembelajaran, bagi masyarakat menambah wawasan dalam menambah inovasi berwirausaha, bagi peneliti lain menambah bahan penelitian dan lebih maju dalam meneliti. Keefektifan PJBL pilihan model pembelajaran proyek berbasis learning ini atau berbasis proyek ini meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kolaborasi, meningkatkan keterampilan dalam mengelola sumber. Kelemahan dari pembelajaran berbasis proyek ini kebanyakan permasalahan dunia nyata yang tidak terpisahkan dengan masalah kedisiplinan, memerlukan banyak waktu yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan masalah, membutuhkan biaya yang cukup banyak juga instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, dan juga banyaknya peralatan yang harus disediakan. Aspek fisik merupakan aspek yang mempelajari tentang semua fenomena yang terjadi di permukaan bumi secara alamiah. Dalam segi geografi, ada lokasi, suhu, curah hujan, ketinggian, dan tanah. Lokasi pembuatan coklat berada di Kebun Kelapa nomor 80, RT 1 RW 2, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Kondisi suhu udara yang sangat mempengaruhi pisang dapat bertumbuh dengan baik pada kisaran suhu harian antara 25 Celcius atau 25 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Dengan suhu optimum untuk pertumbuhan adalah sekitar 27 derajat Celcius, maksimumnya 38 derajat Celcius. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh selama periode waktu tertentu yang pengukurannya menggunakan satuan tinggi di atas permukaan tanah horizontal yang diasumsikan tidak terjadi infiltrasi, runoff, maupun evaporasi. Curah hujan optimal pada pisang adalah 2000 sampai 3000 mm per tahun. Dengan 2 bulan kering, tempat ketinggian bertumbuhnya pisang dengan baik yaitu di 1600 meter di atas permukaan laut. Adapun pertumbuhan pisang tertentu yang di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Tentunya pisang yang bertumbuh di dataran rendah akan menghasilkan pisang yang berkualitas baik. Tanaman pisang bisa bertumbuh di atas hampir semua jenis tanah.
Namun jenis tanah yang paling cocok adalah tanah yang bertekstur liat, seperti aluvial, karena banyak mengandung kalsium dan bahan organik dari endapan terjadinya sungai, danau yang berada di dataran. Sejarah pisang goreng. Awal munculnya pisang goreng ini pada tahun 1511 saat Portugis datang ke Indonesia, khususnya Melayu. Penduduk Portugis senang dengan pisang yang dilumuri dengan tepung, lalu digoreng. Setelah itu, masyarakat Indonesia mengadopsi makanan tersebut. Konsep makanan berbasis kearifan lokal yang penulis buat adalah coklat. Bahan utama yang digunakan adalah pisang, karena di wilayah penulis banyak dengan pedagang pisang, dan banyak juga kebun pisang yang ada di sekitar rumahnya. Agar produk penulis tidak ketinggalan di era globalisasi ini, untuk pecinta pisang atau yang suka dengan pisang, penulis mengolah dan mengkreasikan sehingga menciptakan makanan yang baru yang berbahan dasar dari pisang. Bahan-bahannya terdiri dari 1 sisir pisang uli, 3 butir telur, 70 gram margarin, 200 ml air, 150 gram tepung terigu, 100 gram coklat yang sudah di steam, kemudian minyak 1 liter, dan topping lainnya kacang almond. Cara pembuatannya, nyalakan kompor dan sediakan panci, lalu masukkan air dan margarin. Setelah margarin mencair, masukkan tepung terigu, lalu aduk sampai menjadi adonan. Setelah menjadi adonan, pindahkan ke dalam baskom, kemudian masukkan 1 telur ke dalam baskom, lalu aduk sampai merata. Lalu lakukan itu sampai 3 butir telur. Setelah jadi, kupas pisang, kemudian tusuk dengan tusukan sate, kemudian lumuri pisang dengan adonan sampai permukaan pisang tertutup oleh adonan. Kemudian beri motif dengan garpu. Setelah itu, goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan. Goreng hingga adonan menguning. Setelah menguning, angkat dan tiriskan. Kemudian celupkan ke dalam lelehan coklat. Setelah itu, di bagian atasnya bisa diberi topping berupa kacang almond. Wilayah di Indonesia yang menjadi produsen pisang. Karena Indonesia dikenal sebagai produsen pisang nomor 7 di dunia dan nomor 3 di Asia, pusat produksi pisang di Indonesia adalah di wilayah Bali, Sumatera, Jawa, dan terbesarnya di Lampung. Saran, penulis akan memasarkan di daerah terdekat. Tentunya masih di Provinsi Jawa Barat, ke wilayah Cimahi, Bandung, dan Karawang. Biaya tidak tetap produksi berjumlah 86.500. Penulis menjual setiap 1 piece coklat dengan keuntungan yang diharapkan 20% adalah Rp3.700 atau dibulatkan menjadi 4.000 per piece atau per buah. Kesimpulannya, PJBL adalah pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas siswa untuk dapat memahami suatu konsep dengan melakukan investigasi mendalam tentang suatu masalah dan menemukan solusi dengan pembuatan proyek. Coklat merupakan makanan model baru yang berbahan dasar pisang dan coklat. Bahan lainnya yang mudah didapat. Coklat berbahan sederhana namun dengan bentuk yang baru ini dapat menarik perhatian para pecinta pisang dan pembeli lainnya. Bagi siswa, diharapkan lebih berkreatif, kritis, disiplin, dan bertanggung jawab dalam memecahkan suatu masalah. Penelitian ini juga diharapkan bisa sebagai acuan referensi laporan. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan guru untuk lebih menekankan siswa agar lebih disiplin dalam pembelajaran dan meningkatkan proses pembelajaran agar lebih efektif. Bagi masyarakat, pendidikan karakter harus didukung semua pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan karakter agar dapat mewujudkan generasi yang berkarakter dalam masyarakat. Sekian presentasi penulis. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.